Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Ade Aksa Ilahi, biasa dipanggil Duta. Saya dari program studi D4 Teknik Listrik Politeknik Kalteks Riau. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Profesor Dr. Hamka dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Nah, presentasi ini sendiri disusun oleh saya sendiri. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau gelar Datuk Indomo serta populer dengan nama penanya Buya Hamka. Lahir 17 Februari tahun 1908 sampai 24 Juli 1981. Adalah seorang ulama dan filsuf dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir serta sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Latar belakang dan pendidikannya. Buya Hamka adalah putra dari ulama terkenal di Minangkabau, Syekh Abdul Karim Amrullah, yang dikenal juga sebagai Haji Rasul. Pendidikan formal Hamka tidak berlangsung lama, tetapi ia mendalami ilmu agama secara otodidak. Dengan kecintaannya pada ilmu, Hamka mempelajari Islam dan filsafat modern melalui buku-buku serta interaksinya dengan ulama dan cendekiawan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di Mekah saat ia menunaikan ibadah haji. Karir dan kontribusinya. Yang pertama, ulama dan cendekiawan Islam. Hamka dikenal sebagai ulama yang berusaha memadukan ajaran Islam dengan kehidupan modern. Karya utamanya Tafsir Al-Azhar yang dituliskan saat ia dipenjara pada masa pemerintahan Soekarno adalah salah satu tafsir Al-Quran terlengkap di Indonesia. Oke, next. Nah, yang kedua, sastrawan. Hamka adalah salah satu sastrawan besar Indonesia yang karya-karyanya tidak hanya bernilai sastra tinggi, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Beberapa karyanya yang terkenal adalah seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyck tahun 1938, sebuah novel romantis tragis yang menggambarkan konflik adat dan cinta. Kemudian Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1936, kisah tentang cinta dan spiritualitas yang terinspirasi dari pengalaman religiusnya. Nah, yang ketiga, Merantau ke Delhi, yaitu pada tahun 1940 menceritakan tentang menggambarkan dinamika sosial dan kehidupan kaum perantau. Nah, yang ketiga, sebagai jurnalis dan penulis, Hamka memimpin beberapa media Islam, seperti Pedoman Masyarakat dan Panji Masyarakat, yang menjadi sarana penyebaran pemikiran Islam modern. Tulisan-tulisannya mencerminkan pandangan progresif dalam memahami Islam. Nah, yang keempat, politisi dan pejuang. Sebagai pejuang kemerdekaan, Hamka terlibat aktif dalam politik. Ia pernah menjadi anggota konstituenti setelah Indonesia merdeka, memperjuangkan dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun mendukung pemerintahan Orde Baru di awal, Hamka tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, yang kelima, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1975, Hamka dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Salah satu kontribusinya yang monumental adalah menyusun fatwa-fatwa penting, termasuk pandangan yang mendorong toleransi antar umat beragama. Kemudian, Buya Hamka juga memiliki beberapa penghargaan. Hamka menerima berbagai penghargaan, termasuk gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1959 atas kontribusinya dalam pemikiran Islam.
Kemudian kedua ada gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 sebagai pengakuan atas kiprahnya di dunia sastra dan agama. Kemudian wafatnya Profesor Dr. Hamka, yaitu ketika kesehatan Hamka menurun setelah mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI. Mengikuti anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga Hamka, Hamka diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981 bertepatan dengan awal Ramadan. Pada hari ke-6 dirawat, Hamka sempat menunaikan sholat duha dengan bantuan putrinya Azizah untuk bertayamum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru, dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung. Dan tidak lama setelah itu, Hamka menghembuskan nafas terakhirnya. Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981 pada pukul 10.37 WIB dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah 3. Dan Buya Hamka juga memiliki warisan dan pengaruh. Buya Hamka dikenang sebagai tokoh yang berperan penting dalam membangun jembatan antara agama dan modernitas. Pemikirannya tentang keadilan sosial serta nilai-nilai universal dan kearifan lokal tetap relevan hingga kini. Karya-karyanya, baik di bidang agama maupun sastra, terus dipelajari dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Hamka adalah simbol intelektual Muslim Indonesia yang mampu menghidupkan semangat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, karya utamanya ada Tafsir Al-Azhar, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Tasawuf Modern, berbagai novel dan esai tentang agama, budaya, dan kehidupan lainnya. Dan moto hidupnya yaitu jangan takut kepada siapapun kecuali Allah dan jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata dan pandangan yang salah terhadap saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.